kami sudah ada SOP, tapi kok belum efektif gitu. Masih ada yang salah, masih ada yang langgar gitu. Gimana sih buat SOP itu lebih efektif di lapangan? Halo, business owner, HR practitioner, dan practitioner leader. Ketemu lagi dengan saya, Wisnu Ardi. Di sini kita akan membahas tentang cara agar SOP lebih efektif di lapangan. Nah, mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan yang sering saya temui di lapangan juga oleh klien-klien kami ya. Nah, pertanyaan itu yang terjadi adalah gini, kami sudah ada SOP nih, gitu ya. Kami sudah ada SOP, tapi kok belum efektif gitu. Masih ada yang salah, masih ada yang langgar gitu. Gimana sih buat SOP itu lebih efektif di lapangan? Sebelum kita bahas lebih detail terkait bagaimana kita membuat SOP itu lebih efektif di lapangan, saya akan masuk dari why. Kenapa kita perlu SOP? Hal yang sering saya temui di lapangan adalah SOP itu untuk apa sih sebenarnya? Toh yang dituliskan di dalam SOP itu juga kita kerjakan sehari-hari. Kenapa kita perlu menuliskan itu semua? Bikin kita pusing aja gitu, makin pusing gitu dengan adanya SOP itu. Nah, yang patut disadari adalah manfaat dari SOP itu sendiri. Kalau kita bisa membuat SOP, manfaatnya adalah satu, pasti kita bisa menurunkan reject yang ada di lapangan. Yang kedua, mengurangi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Yang ketiga, biasanya itu memberikan manfaat adalah sebagai panduan dalam sebuah proses. Itu kenapa kita perlu membuat SOP. So, agar SOP bisa berjalan dengan efektif, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih mindset dari SOP itu dulu juga. Mindsetnya apa? SOP itu bukan sesuatu hal yang merepotkan, karena sering banget terjadi di lapangan saat mulai memasuk area SOP, orang bilang ini pekerjaan apa lagi sih buat SOP atau menjalankan SOP ini gitu. Ini hal ribet apa lagi sih? Nyusah-nyusahin aja gitu kan. Padahal saya udah ngerjakan ini tiap hari, bahkan saya mengerjakan ini bertahun-tahun dan itu tidak ada sesuatu yang tertulis. Waktu itu saya menyampaikan seperti ini. Yes, itu mungkin masih akan relevan jika bisnis kita mungkin skalanya masih kecil atau jumlah karyawannya juga masih sedikit. Jadi kita masih bisa kontrol prosesnya secara mandiri. Tapi yang perlu kita sadari bahwa kalau perusahaan ini makin membesar, banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dan diawasi. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang teman-teman itu pernah lakukan, itu perlu didelegasikan ke tim yang lain. Atau bahkan ada tim baru masuk, itu perlu delegasi pekerjaan dia sebelumnya. Kalau tidak ada standar yang baku, pekerjaan yang dikerjakan orang kedua atau tim kita bisa jadi tidak sama seperti apa yang kita kerjakan. So, SOP itu adalah hal yang memang diperlukan oleh perusahaan saat perusahaan itu mulai berkembang. Bahkan dengan karyawan yang mungkin juga tidak terlalu banyak, itu kita bisa buat duluan juga masih oke untuk kita buat standarisasinya dahulu. Karena mindset salah satu lagi yang ada di SOP adalah menuliskan apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita tuliskan. Kemudian lanjut lagi, yang kedua adalah sosialisasi. Jangan lupa kalau kita atau di perusahaan sudah memiliki SOP, hal yang perlu dilakukan pertama kali saat kita memiliki SOP adalah memberikan sosialisasi kepada semua tim yang berkaitan dengan SOP itu. Ini adalah hal yang biasanya missing. Kita tidak memberikan instruksi yang jelas, atau bahkan memberikan formasi yang jelas, SOP yang jelas, atau bahkan SOP-nya udah dibuat tapi tidak terdelivery dengan baik sampai di bawah. Ya meskipun kita ada SOP-nya, kalau tidak disampaikan ke tim yang paling bawah, mereka juga nggak ngerti apa yang harus mereka kerjakan. Mereka juga nggak tahu proses mana itu menjadi proses awal, proses kedua, dan bahkan proses ketiga. Sosialisasi itu sendiri bisa dilakukan setelah SOP itu selesai di-create oleh departemen masing-masing. Kemudian kita sosialisasikan kepada departemen itu atau bahkan departemen-departemen yang terkait agar mereka tahu adanya SOP terkait contoh nih rekrutmen karyawan. Jadi tahu nih departemen finance, let's say, kalau mau nambah karyawan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Oh, aku harus ngisi
form permintaan karyawan saat ingin menambah karyawan baru. Itu perlu disosialisasikan ke semua departemen. Kemudian sosialisasi itu juga bisa dilakukan saat induction training. Ya, bagi teman-teman yang masuk baru di sebuah perusahaan, SOP ini bisa jadi salah satu informasi yang diberikan kepada teman-teman yang baru masuk agar mereka paham sebenarnya alur proses apa yang harus mereka pelajari, apa yang harus mereka ketahui. Itu sosialisasi juga untuk teman-teman baru. Bahkan ada juga proses sosialisasi yang secara tidak langsung kita bisa bikin satu buku panduan kecil atau buku saku yang bisa mereka bawa kemana-mana. Jadi kalau mereka lupa atau mereka perlu memahami lagi atau perlu membaca lagi, mereka bisa buka buku itu. Nah, agar proses SOP ini juga bisa berjalan lancar lagi di dalam sebuah organisasi, ada poin ketiga, yaitu terkait pengawasan. Nah, ini juga yang sering banget terjadi di lapangan itu missing. Udah ada SOP-nya, udah tertulis rapi, sudah disosialisasikan ke semua tim, tapi missingnya adalah pengawasannya itu sendiri. Jadi tidak ada orang yang mengawasi berjalannya SOP itu seperti apa. Ya udah disosialisasi, ya sudah selesai. Kita anggap semua ngerti, kita anggap semua paham dari SOP itu, ya sudah. Akhirnya kita bisa temukan tetap aja kesalahan itu masih terjadi karena tidak ada orang yang mengawasi. Nah, siapa sih yang harus mengawasi berjalannya SOP? Itu juga sering saya temui di lapangan. Yang harus melakukan pengawasan SOP di lapangan secara hierarki struktur adalah atasan masing-masing atau leader masing-masing departemen itu sendiri. Jadi dia yang akan memantau misalkan proses rekrutmennya sudah berjalan dengan lancar atau belum, misalkan proses pengajuan dana bis perjalanan dinas sudah berjalan lancar atau belum. Jadi leader itu mengawasi proses itu udah berjalan baik atau belum, dan pengawasannya let's say bisa dilakukan mingguan, 2 mingguan, 1 bulanan, silakan, tapi kita akan ngawasin daily. Pengawasan itu bisa nanti dilakukan mingguan, 2 mingguan, 1 bulanan, atau bahkan daily, itu juga bisa dilakukan. Kita juga bisa ngecek saat tim kita melakukan satu penginputan, ya udah sesuai SOP atau belum. Itu peran yang perlu ada saat mulai menjalankan SOP. Jadi SOP tidak bisa berjalan sendiri tanpa dibantu pengawasan oleh leader. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah terkait evaluasi. Nah, evaluasi ini sendiri perlu dan wajib dijalankan. Untuk apa? Untuk melakukan evaluasi dan pengawasan proses SOP secara keseluruhan. SOP-nya HRD gimana nih? Sudah berjalan lancar atau belum? SOP-nya purchasing gimana nih? Sudah berjalan lancar atau belum? Nah, mungkin istilah yang di luar yang sering didengar adalah ya kita melakukan audit internal. Yang diawasin apa? Ya flow proses dari SOP setiap departemen itu gitu. Mungkin ada pertanyaan juga, ya nanti kalau departemen HRD yang ngawasin HRD sendiri kan jadi nggak fair kan gitu ya. Temuannya mereka bisa sembunyiin. Nah, itu bisa nanti teman-teman lakukan cross departemen yang mengawasi atau proses evaluasinya. Contoh yang mengawasi alur prosesnya nanti, yang evaluasi alur prosesnya HRD itu teman-teman marketing. Bahkan bisa dibalik, teman-teman HRD ngawasin SOP evaluasi prosesnya di marketing, di switch. Nah, kita di situ akan evaluasi sama-sama selama mungkin bisa 6 bulan, 1 tahun, sesuai dengan kebutuhan perusahaannya masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, di situ kita akan bisa lihat sebenarnya selama 6 bulan ini alur SOP atau setahun ini alur SOP yang sudah kita lakukan sudah efektif atau belum nih di lapangan. Atau ada temuan-temuan apa di lapangan yang membuat SOP ini tidak berjalan dengan efektif. Dari situ nanti kita bisa evaluasi sama-sama. Oh, ternyata waktu teman-teman HRD menjalankan sebuah training tidak ada yang namanya absensi. Nah, itu padahal di alur SOP-nya mereka perlu menyediakan absensi. Nah, itu kita nanti bisa awasi. Dari evaluasi itu kemudian kita akan lihat next step-nya, perbaikannya seperti apa nih. Kita akan mulai memberikan catatan kepada departemen
HRD itu, oh kalau nanti dengan temuan seperti ini, jadi next stepmu adalah perbaikan saat mengadakan training. Harus ada namanya form absensi karyawan. Jadi kita tahu karyawan mana yang ikut training A, karyawan mana yang ikut training B, dan sebagainya. Nah, proses flow ini harus sering terjadi lagi, teman-teman semua. Dari 4 itu ya, itu bisa terjadi lagi. Kita lihat lagi mindsetnya teman-teman seperti apa, kemudian kita sosialisasinya bentuknya kayak apa, terus kemudian kita melakukan pengawasannya seperti apa, sampai evaluasinya seperti apa. Nah, itu adalah 4 cara efektif dalam melakukan atau melaksanakan SOP di lapangan. So, sebagai penutup, saya akan bilang SOP itu tidak akan bisa jalan secara mandiri kalau tidak dibantu oleh leader yang tepat dan mindset yang tepat. Begitu pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran lainnya.